Halo saudara sedulur sedayana, ya kami sudah berada di kediaman Anugrah alias Bang Ogot tenar di masa kalangan STM-nya, dan kembali lagi di channel Bedah Story. Kenapa masuk STM? Sebenarnya sih masuk STM tuh nggak keinginan sama saya sendiri sih, itu didorong oleh Orang tua. bukan itu didorong oleh kakak saya, kakak perempuan. Alumni, kakak perempuan alumni STM juga. Bukan, dia gimana ya, jadi dia pernah deket sama alumninya, jadi tahu pekerjaan katanya. lebih baik lulusan itu dari sekolah-sekolah lain. Jadi gampang kerja masuk STM. Ya awalnya gitu katanya, tapi udah lulus ya. Zaman sekarang gimana? Sekarang profesi juga sesudah lulus di STM Masih kerja sih, kerja di di Tangerang. Kerja masih di Tangerang. ini nih. Kan nama Ogot cukup populer di kalangan STM pada masanya. Alumni tahun berapa kan? 2019 ya. 2019. Awal mula suka ribut. Kalau suka ribut tuh dari SD pernah sampai SMP juga sampai dikeluarin SMP dari induknya sampai pindah ke sekolah terbukanya. Oh, jadi mau sekolah ke STM tuh mau lanjut ribet apa mau lanjut belajar? Dulunya sih saya mau masuk ke sekolahan di SMK yang ada di dekat Ramayana itu, yang ada di dekat rumah sakit, tapi kakak saya yang perempuan mau jokin ke STM yang ada di Cilaku ya, Minaji gitu STM Naji. ya. Masuk STM gimana? Awal masuk STM. Wah, kalau awal masuk STM tau lah dari dulu sejarahnya gimana. Tradisi. Udah tradisi dari atasnya, kayak semua STM kayak gitu sih. Kalau baru kelas 1 udah bisa keluar, udah bisa jajan keluar. Suka kalau lapar suka bawa bekal dari rumah, Timbang ya kayak timbal gitu. Di Rio sama teman-teman gitu. Batram. Buat awal penataran gimana masuk STM? Kejam sih di STM itu, udah kayaknya udah tradisi dari atas, susah diubah. Mau atau guru-guru yang supaya juga lebih takut sama kakak kelas daripada sama guru Waktu zaman dulu ya. kalau sekolah suka bawa barang nggak? Waktu pertama Selalu itu kalau ini kan saya rumah Di kalangan di kalangan musuh. STM sebelah. Cuman saya sendiri dari kelas 1, saya sendiri kan dari di kalangan musuh. Jadi harus wajib kata kelas kayak gitu. Nah, kakak kelas wajib bawa Iya. bekal. Tragedi pertama tawuran gimana kan? Waktu tragedi itu sama teman SMP saya sendiri sih. Pas itu teman SMP dia sekolah ke STM yang sebelah gitu. yang merah-merah. Ya. Itu awal tragedi. Saya kalau awal tragedi itu ya di situ, saya di depan tongkrongan yang biasa saya mau berangkat sekolah. Terus yang kena Waktu kelas 1 saya setahun sekali sih kena. Oh, tiap kelas itu kelas 2, kelas 3 pasti ada yang kena. Pada ya, itu dari mulai yang ringan, kelas 1 yang ringan, kelas 2 lebih lumayan lah, sampai saya kena cacat apa gimana lah, Cacat fisik. ya cacat fisik. di pantai apa mantek? Waktu kelas 1 saya dipantai sama STM yang tangga gitu.
sebelah tuh saya mau berangkat sekolah. Saya di mobil, dia ada di tongkrongannya, saya di Pantek itu pas daerah Cisipan. Tapi menang gak? Kalau itu pas saya pas kena langsung saya berhenti di Cangklek. STM sebelah itu ngikutin, pas ngikutin ada polisi juga, ada namanya juga nafsu anak STM lah, tahu sendiri kalau sekolah di STM. Saya berhentiin di jalan, tangan sambil ini Yang bercucuran darah. yang ini ya. Ya ini tuh udah 2 kali yang ini tuh. Berapa jahitan? Yang pertama cuma 2 jahitan sih, nggak nyampe sampai rumah sakit, sampai puskesmas juga itu bisa itu. Gak jadi berangkat sekolah, jadi gak? Enggak, itu saya langsung ke rumah kakak kelas itu. Itu waktu kelas 1 jari. Ya jadi waktu kelas 1 itu ini yang kayak gini. Ini waktu kelas 1 ini saya ini tuh udah 2 kali sama. Tapi nggak patah. Enggak, kalau kelas 1 cuman gores bekas bacokan tukul, cuman ada 2 jahitan lah, 3 jahitan lah, cuman 3 jahitan, enggak parah-parah kayak gini. Kenapa pas kelas 1? Ya itu pas kelas 1. Nama harum Bang Ogat kelas berapa? Bukan harum sih namanya. Disegani gitu. Gimana ya, kalau lagi sekolah gitu pengennya dikagumin sama kakak kelas. Kan Ya kan kalau nggak ituin musuh suka dihargain gitu. ya kalau kita udah gimana, udah mentalin kayak dulu tuh pas ada kelas 3 PKL itu saya baru kelas 1. Pengen pengen dikenal sama kakak kelas. Iya, itu cuman di hati saya cuman pingin dihargain sama orang, terus disegani itu waktu dulu sih. Waktu dulu Itu nggak mikirin cewek apa gimana? kalau masalah cewek di STM lah, Nyamperin sendiri. kalau di STM cewek Cuma beberapa, tapi ya. ada. Kalau kita di STM nya sistemnya gini sih, kalau kita sudah punya nama, kalau gitulah punya nama udah tenar gitu, bukan tenar sih gimana ya, jadi sudah ada gitulah nama, udah kenal sama kakak kelas ya. Apalagi sama sekolahan lain, kadang cewek-ceweknya sekolahan lain juga suka kadang naksir apa gimana, gak tahu pengen apa, gak tahu Cewek STM sebelah juga. iya. Itu kan dikasih tahu sama kakak kelas apa sama alumni Yang gimana ya? Ya jangan dulu mikirin cewek lah, cewek mah gampang apa gimana. Wah, kalau di STM susah sih. Saya pernah ada cerita ya. Iya. Saya pernah pacaran sama kakak kelas, sama cowok kakak kelasnya. Saya diancam mau dipukulin atau gimana lah. Serba salah kalau di STM bercinta, susah. Kalau cinta sama kakak kelas susah dihalang sama Kakak kelas. takut. Padahal kan kita cuma kakak kelas ya. Kalau masalah ribut mah berani gitu. Ngehargain. Cuma mau nanya-nanya foto pas Ogot lagi nongkrong sama sejarahnya. Ini Got, sejarahnya gimana Got? Kalau itu foto itu sejarahnya pas kejadian yang kedua itu kelas 2 Yang mana? sama Bekas lukanya ada. bekas luka. Dia yang waktu kelas 1 itu cuman garis luka dikit sobeknya. Kalau yang pas kelas 2 itu kesalahan saya sendiri sih. Orang musuhnya itulah. Saya juga lagi nongkrong mau pada pulang, udah dibubarin polisi. Pas gitu ada teman dari Cibeber
katanya bilang sama saya, waktu itu ada STM sebelah di belakang di mobil Cipanasan diangkut gitu. Saya otomatis kan lah gimana ya pas pegang BR apa? Pas pegang itu cerulit cuman kecil. Terus kejadiannya gimana? Pas itu anak STM sebelahnya juga nggak gimana ya, nggak muncul dari angkot, nggak nyampe membaca itu, cuman ini apa samurai panjang lah. Saya akan pengaruh dari Biasa alkohol. kalau anak STM tahu lah sendiri penyesalan setelah datang terakhir. Terus saya nggak lihat orang, nggak lihat apa, saya aduin aja BR-nya sampai BR saya yang cerul itu yang kecil kayak segini kayaknya sampai terbang. Saya nggak sadar kalau tangan saya kena hampir patah ini tuh, hampir patah yang ini nih sama ini. Tapi kan buahnya. Tapi itu kan enggak, itu kan maju lagi enggak sampai turun ya. Enggak lah, pas saya kebentur langsung si BR saya langsung terbang gitu. Saya nggak lihat tangan, nggak tahu berdarah gitu, nggak kerasa gitu. Saya langsung kejar lagi, dia agak berhenti angkotnya. Pas lihat teman-teman itu bilang gua tuh tangannya berdarah itu. Saya refleks lah pas dilihat, oh iya, jadi si tulang tuh kebagi dua gitu, kesobak gitu. Itu kan cerita dari yang tadi ya, yang sama teman SMP ya. Itu ya kejadian juga itu dia Yang itu apa yang gimana? sama itu. Kalau yang pertama itu saya kakak kelas pas SMP. Kalau yang kedua itu teman kelas SMP bukan ya pas SMP teman satu tongkrongan satu apa. Pas SMK beda sekolah. Sekarang waktu pas kelas udah itu apa gimana gitu, apa punya itu dendam apa gimana? Adalah kayak sedikit dendam atau gimana, tapi ya itu masa lalu lah namanya juga. Kadang saya suka kalau sendiri suka berpikir tangan kayak gini sama orang ini lah. Ada muncul rasa dendam, tapi saya pikir lagi kembali itu kesalahan saya juga sih pas orang-orang nggak di pintu. Pas di pintunya saya sendiri di pintu, tadinya saya mau masuk ke awalnya, tapi udah ada BR dia panjang, Samurai panjang. Ya. Di belakang ada teman apa enggak, cuman saya sendiri. Saya di jalan kanan, teman saya di kiri, semua teman saya di kiri, saya di kanan sendiri. Itu herannya saya, bukan saya yang terluka, tapi teman-teman saya yang nangis itu. Ya itu biasa solid air mata buaya. Katanya solidaritas STM lah. Emang waktu sekolah saya ngerasain lah solidaritas anak STM gimana. Terima kasih pokoknya, Berterima kasih lah buat teman seangkatan. teman seangkatan. Sama ini ada adik kelas saya, kalau nggak ada adik kelas saya nggak mungkin bisa dibiayain di rumah sakit. Itu harusnya dioperasi saya tuh.